Kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan diri saja, tetapi juga bagaimana cara kita berinisiatif untuk menjaga dan merawat bumi kita. Menjadi cantik adalah hal yang paling diimpi-impikan dari setiap wanita di dunia ini. Di masa sekarang, banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba untuk mempercantik dirinya. Ingin tampil bersinar dan bercahaya di depan banyak orang. Banyak usaha yang dilakukan seseorang untuk mempercantik dirinya. Bahkan tak jarang dari mereka rela menghabiskan uang sampai jutaan rupiah untuk tampil cantik. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mempercantik diri, salah satunya merawat diri dari rumah. Dengan cara melakukan hair care, skin care, dan body care. Tetapi apakah kalian tahu bahwa produk kosmetik bisa merusak lingkungan akibat bahan yang terkandung tidak ramah lingkungan? Dan bagaimana hal ini bisa terjadi? Yuk simak penjelasan berikut. Yang pertama, karena produk tersebut banyak mengandung bahan kimia, sehingga dapat menyebabkan kerusakan kulit pada seseorang dan juga pencemaran air. Yang kedua, karena busa yang dihasilkan dari suatu produk kosmetik dapat merusak ekosistem air. Karena busanya yang mengandung bahan kimia berbahaya yang mengandung sulfat, paraben, dan silikon, sehingga dapat mencemari air dan juga meracuni makhluk hidup yang tinggal di perairan. Yang ketiga, produk kosmetik tersebut menggunakan hewan sebagai uji lab. Karena uji lab yang menggunakan hewan dapat menghasilkan limbah yang beracun dan sulit dikelola sehingga dapat mencemari lingkungan. Kemudian, penangkapan hewan liar juga mengganggu keseimbangan populasi alami di habitat hewan tersebut. Hewan tidak jarang mengandung patogen dan toksik, yang jika tidak dikelola dengan benar dapat menimbulkan bibit penyakit di lingkungan, dan pada akhirnya merugikan makhluk hidup lainnya. Yang keempat, ini sering terjadi di Indonesia, yaitu menggunakan bahan plastik untuk kemasan. Karena bahan plastik ini sulit terurai secara alami dan dapat mencemari air dan tanah karena mengandung bahan kimia yang berbahaya. Dalam hal tersebut, kita bisa melihat adanya kerugian yang berdampak bagi lingkungan dalam produk kosmetik yang kita gunakan sehari-hari. Menurut Audrey Hepburn, yang terkenal sebagai ikon kecantikan, ia memiliki pandangan tentang kecantikan, yaitu kecantikan seorang wanita bukanlah dari pakaian yang ia kenakan, sosok yang ia miliki, atau cara ia menyisir rambutnya. Kecantikan seorang wanita tercermin dari dalam jiwanya. Maka dari itu, selain kita merawat diri, kita juga harus bisa merawat lingkungan dan bumi kita agar tetap terjaga keindahannya. Dalam hal ini ada teori juga yang membahasnya, yaitu teori konsumen beretika, yang dimana teori ini membahas adanya keputusan pembelian seseorang mencerminkan tanggung jawab secara moral, sosial, dan lingkungan. Dalam hal ini membahas juga bagaimana konsumen memilih produk atau layanan yang sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika. Dalam teori ini menekankan pentingnya keputusan individu dalam menciptakan perubahan sosial serta lingkungan yang positif. Ada juga teori yang kedua, yaitu teori gender dan representasi, yang dimana teori gender ini mengacu pada studi tentang bagaimana identitas gender tidak hanya berdasarkan biologis, tetapi dapat diciptakan melalui proses sosial dan budaya. Gender juga dipengaruhi oleh norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Menurut Judith Butler, dalam Gender Table, beliau memperkenalkan gender performatif, yaitu gagasan bahwa gender adalah hasil dari tindakan berulang, bukan sifat bawaan. Beliau mengatakan gender bukanlah sesuatu yang dimiliki, tetapi sesuatu yang dilakukan melalui perilaku dan ekspresi. Judith Butler juga mengatakan bahwa kecantikan bukan atribut alami yang melekat pada individu, tetapi sesuatu yang dapat dinilai dari tindakan, representasi diri, dan norma sosial yang terus berulang. Dari teori ini, kita bisa melihat bagaimana kecantikan seringkali berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan budaya yang membatasi kebebasan individu dalam mengekspresikan dirinya. Bagaimana sih cara kita bisa mempercantik diri, tetapi kita juga bisa menjaga lingkungan dan keadilan sosial di bumi ini?
Yuk simak penjelasan berikut. Yang pertama, kita bisa beralih dari produk shampoo dan conditioner yang menggunakan kemasan plastik menjadi produk shampoo dan conditioner dalam bentuk bar atau batangan, karena terbebas dari sulfat, silikon, dan paraben, sehingga aman untuk ekosistem air. Contohnya, Lush Shampoo Bar, yang dimana produk ini tidak hanya menjaga lingkungan karena tidak menggunakan kemasan plastik dan tidak menggunakan bahan kimia berlebih yang dapat merusak ekosistem air, tetapi Lush Cosmetic ini juga mendukung Fair Trade. Fair Trade adalah sebuah sistem perdagangan yang bertujuan untuk memastikan produk-produk yang diperdagangkan di pasar global diproduksi dan diperdagangkan dengan cara yang adil dan berkelanjutan baik untuk produsen maupun konsumen. Hal ini juga menekankan pada perlindungan hak mereka, salah satunya menerima upah yang adil dan kondisi kerja yang layak. Dengan menggunakan bahan baku dari kakao, sea butter, dan minyak esensial, ini juga memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi komunitas lokal yang memproduksi bahan baku tersebut. Yang kedua, kita bisa menggunakan skincare dari bahan organik dan vegan. Karena skincare tersebut dibuat dengan bahan alami dan ditanam secara organik tanpa pestisida dan juga tidak mengandung bahan sintetis yang berbahaya untuk lingkungan. Contohnya yang pertama ada The Body Shop Vegan dan Cruelty Free. Cruelty Free yang artinya saat pengujiannya tidak menggunakan hewan. Ini menjadi komitmen untuk mendukung kesejahteraan terhadap hewan. Produk ini juga memiliki program Fair Trade yang bekerja sama dengan komunitas lokal di berbagai negara untuk memastikan petani dan pengrajin mendapatkan upah yang adil. The Body Shop juga bekerja sama dengan supplier kelapa di Samoa dan penyulingan minyak biji wijen di Nicaragua. Contohnya yang kedua ada Essentia Botanicals. Produk ini menggunakan bahan-bahan alami yang ramah lingkungan seperti minyak esensial, tumbuhan organik, dan bahan herbal. Produk ini juga cruelty-free, tidak melibatkan hewan dalam pengujiannya, serta menggunakan kemasan yang mudah terurai sehingga tidak mencemari lingkungan. Produk ini juga mendukung perekonomian lokal dengan mempekerjakan masyarakat Bali dan menggunakan bahan-bahan dari petani lokal. Cara yang ketiga, kita bisa menggunakan make up yang bebas dari mikroplastik. Karena mikroplastik dapat mencemari air dari sisa make up seperti foundation, lipstick, dan body scrub sekalipun yang masuk ke dalam saluran pembuangan yang dapat merusak ekosistem perairan. Mikroplastik yang mengalir dapat membunuh hewan yang ada di perairan, dan mikroplastik yang ada di make up sulit diurai dan dapat bertahan hingga ratusan lamanya. Contohnya yang pertama ada Show Organic Makeup. Produk ini menggunakan kemasan bambu sehingga mudah terurai, dan bambu adalah salah satu tumbuhan yang tumbuh dengan cepat. Produk mereka juga memastikan bahan-bahan yang digunakan bebas dari pestisida kimia dan bahan sintetis yang dapat merusak lingkungan. Kemudian, produk ini juga bersertifikat cruelty-free, yaitu tidak melakukan pengujian dengan menggunakan hewan. Dalam hal ini, Show Organic tidak hanya menyediakan produk yang berkualitas, tetapi mereka juga mendorong konsumennya untuk menjadi bagian dari gerakan yang melindungi planet ini. Contoh yang kedua ada RMS Beauty. Produk ini menggunakan bahan-bahan organik berkualitas tinggi seperti minyak kelapa, jojoba, dan lilin alami yang tidak hanya baik untuk kulit, tetapi juga baik untuk lingkungan. Untuk kemasan dibuat dapat didaur ulang, yaitu menggunakan kemasan kaca dan aluminium. Produk ini juga bersertifikat cruelty-free. Cara yang keempat, kita bisa menggunakan minyak alami untuk pelembab, perawatan rambut, dan penghapus makeup. Dan biasanya dikemas dalam bentuk botol kaca agar mudah didaur ulang. Minyak alami juga salah satu bahan yang dapat diperbarui seperti minyak kelapa, argan, jojoba, dan zaitun yang berasal dari tanaman yang mudah untuk tumbuh kembali. Hal ini pastinya bebas dari bahan kimia berbahaya di dalam produknya. Dalam menggunakan minyak alami, sama dengan kita juga mendukung keberlanjutan pertanian lokal karena minyak alami sering diproduksi dari tanaman yang ditanam oleh petani lokal seperti minyak argan di Maroko dan minyak kelapa di Asia Tenggara. Contohnya, kita bisa menggunakan virgin coconut oil yang dihasilkan dari daging kelapa segar yang berasal dari pohon kelapa. Pohon kelapa juga menjadi salah satu tanaman yang mudah diperbarui.
Produk ini dibuat melalui fermentasi tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya yang mengurangi resiko pencemaran lingkungan. Karena limbah dari produksi produk ini seperti ampas kelapa dapat digunakan sebagai pakan ternak dan pupuk organik, sehingga tidak ada yang terbuang sia-sia. Contoh yang kedua ada argan oil, yang dimana pohon ini merupakan spesies yang dilindungi oleh UNESCO di Maroko. Pohon argan juga salah satu tanaman yang dapat menyerap karbon dioksida sehingga dapat mengurangi dampak dari perubahan iklim. Ampas dari biji argan juga digunakan sebagai pakan ternak dan pupuk alami. Minyak argan juga mengandung banyak asam lemak vitamin E yang membantu menghidrasi kulit. Minyak argan juga dapat dijadikan base makeup untuk memberikan efek glowing pada makeup. Cara yang kelima, kita bisa menggunakan sunscreen yang ramah lingkungan. Sunscreen merupakan salah satu skincare yang sangat penting bagi manusia untuk melindungi kulit dari sinar UV. Sunscreen yang ramah lingkungan tidak mengandung bahan kimia oksybenzone yang dimana bahan tersebut dapat menjadi penyebab kanker dan pengganggu hormon. Oksybenzone juga dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang. Hal ini bisa terjadi ketika kita berenang, menyelam, dan juga limbah saat kita mandi. Maka dari itu, perhatikan lagi kandungan yang ada di dalam sunscreen sebelum kalian menggunakannya. Cara yang keenam, kita bisa menggunakan deodoran alami. Karena biasanya deodoran alami tidak mengandung aluminium, paraben, atau bahan kimia sintetis lainnya yang dapat mencemari lingkungan serta berbahaya bagi kesehatan manusia. Deodoran alami menggunakan bahan biodegradable seperti baking soda, minyak esensial, dan ekstrak tumbuhan. Deodoran alami juga biasanya dijual dengan kemasan yang ramah lingkungan seperti kertas atau botol kaca yang dapat didaur ulang. Contohnya ada Kopari Coconut Deodorant. Karena menggunakan bahan alami seperti minyak esensial dan enzim yang aman untuk lingkungan dibandingkan menggunakan bahan sintetis. Kopari juga bekerja sama dengan pemasok yang mempraktikkan pertanian kepala berkelanjutan. Kopari juga tidak melakukan pengujian menggunakan hewan yang dapat merusak ekosistem hewan. Kopari juga menggunakan bahan kemasan yang dapat didaur ulang. Hal ini juga membantu dalam mengurangi limbah plastik. Cara yang ketujuh, kita bisa menggunakan makeup remover reusable. Hal ini dapat mengurangi limbah plastik karena dapat menggantikan kapas atau tisu sekali pakai yang terbuat dari bahan berbasis plastik. Hal ini juga mengurangi volume sampah yang dihasilkan. Makeup remover reusable dibuat dari bahan yang dapat dicuci dan dipakai kembali, karena dibuat dari bahan alami seperti kain katun organik, bambu, dan microfiber yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan plastik. Makeup remover reusable juga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama dan berulang-ulang, karena setelah dicuci dapat digunakan kembali. Salah satu store kecantikan di Indonesia yang membuat program pengelolaan limbah plastik adalah Sosiola. Sosiola membuat program Soko Recycle pada tahun 2021 sebagai komitmen mereka terhadap lingkungan. Dalam program ini, mereka bekerja sama dengan organisasi pengelolaan limbah seperti Waste for Change untuk memastikan limbah yang terkumpul didaur ulang secara benar. Cara yang dilakukan dalam program Soko Recycle ini adalah dengan mengumpulkan kemasan kosmetik bekas yang sudah habis dipakai, kemudian dimasukkan ke sebuah box di Grey Offline Store, dan dapat diisi oleh semua merek produk kosmetik. Kemudian kemasan yang terkumpul kemudian diproses oleh Waste for Change untuk dipilah dan didaur ulang secara bertanggung jawab. Kemudian setiap orang yang mengumpulkan kemasan tersebut diberikan reward yaitu Soko Point. Saatnya beralih ke kecantikan yang tidak hanya untuk merawat diri atau memancarkan diri, tetapi juga bisa menjaga dan melestarikan lingkungan agar bumi kita tetap terlihat cantik. Jadilah orang yang peduli dengan alam yang telah memberikan kita kehidupan. Jadilah pelaku utama yang menegakkan keadilan sosial bagi semua orang yang ada di Indonesia tercinta ini.